Baiklah, nah materi kita kali ini kita akan menggambarkan diagram ya dari salah satu tools dari object oriented yaitu sequence diagram. Kita baca dulu teorinya. Nah, sequence diagram itu adalah menggambarkan objek yang berpartisipasi dalam sebuah use case dan pesan yang melewati antara mereka dari waktu ke waktu untuk satu use case. Ya, kemudian diagram urutan genetik yang menunjukkan semua kemungkinan skenario pada use case diagram. Jadi kita akan menggambarkan membuat membuat sequence diagram yang berasal dari use case diagram. Oke, sebelum kita membuat ininya kita harus tahu dulu apa saja simbol-simbol yang harus kita pakai di dalam pembuatan sequence diagram. Nah, ini ada beberapa simbol. Itu yang pertama adalah sama seperti use case diagram, ini menggambarkan aktor. Ya, aktor digambarkan dengan seperti gambar orang seperti ini, ya. Orang atau sistem, jadi dia bisa berupa orang atau sistem yang mempunyai bermanfaat untuk sistem itu sendiri secara eksternal. Nah, jadi dia sama seperti use case apa atau user siapa atau sistem siapa yang menggunakan program yang kita buat atau menggunakan sistem yang akan kita buat, maka bisa kita katakan dia sebagai aktor. Nah, ada lagi participates in a sequence by send or receiving message. Jadi partisipasi atau partisipan dari sequence yang mengirimkan atau menerima pesan, ya baik itu dari aktor yang satu ke aktor yang lain. Kemudian is placed across the top of the diagram. Jadi dia merupakan tempat yang melewati top atau atas dari diagram sequence diagram. Kemudian yang kedua itu adalah gambar sebuah objek digambarkan dengan gambar 4 persegi panjang. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada tulisan an object, kemudian ada titik 2 a class. Nah, ini menandakan bahwa objeknya apa dan objek ini masuk ke dalam kelas yang mana. Jangan lupa digambarkan tulisannya dengan garis bawah, ya underline. Nah, ini yang menggambarkan sebuah objek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lifeline. Nah, lifeline ini yang menghubungkan antara satu objek atau satu aktor dengan aktor atau objek yang lain. Nah, ini ada gambar putus-putusnya. Ya, message yang terjadi antara beberapa objek. Kemudian yang simbol yang berikutnya itu adalah control, a focus of control. Nah, ini bentuknya juga 4 persegi panjang, tetapi dia vertikal, gitu ya, yang menghubungkan yang merupakan tempat berhentinya message ya antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian simbol yang lain itu adalah message, ya digambarkan dengan garis arah panah arrow, ya. Kemudian tulisan di atasnya itu menggambarkan apa message-nya. Ya, apa message-nya dari satu objek ke objek yang lain, kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah object destruction. Ya, ini kalau dia ada simbol seperti ini berarti dia menghilangkan message tersebut atau menghilangkan objek yang ada setelah sebelum simbol ini atau sebelum simbol X. Oke, nanti ada contohnya. Nah, ini penjelasan dari masing-masing ini tadi. Jadi objek tadi digambarkan dengan gambar 4 persegi panjang, itu merupakan instance dari sebuah kelas dan dituliskan tersusun secara horizontal. Horizontal digambarkan dengan gambar sebuah kelas atau kotak dan nama objeknya apa. Nah, kalau kita lihat yang di simbol ini tadi, boleh kita buat di samping kanannya dengan tanda titik 2 dan apa nama kelasnya. Nah, misalnya objeknya adalah misalnya si Budi. Nah, Budi ini kelasnya kelas apa? Misalnya kelasnya adalah kelas mahasiswa. Berarti Budi titik 2 mahasiswa. Seperti itu. Kemudian aktor juga dapat berkomunikasi dengan objek, maka aktor juga dapat diurutkan sebagai kolom. Simbol aktor sama dengan simbol aktor pada use case diagram. Jadi dia berada di atas dari sequence diagram yang merupakan pengontrol,
ya dari satu kolom ke kolom yang berikutnya. Nah, itu adalah aktor. Oke. Kemudian simbol berikutnya adalah lifeline, itu mengindikasikan keberadaan sebuah objek dalam basis waktu. Notasi untuk lifeline ini itu adalah garis putus-putus vertikal yang ditarik dari sebuah objek. Nah, jadi ini adalah mengindikasikan bahwa dia merupakan sebuah objek. Di bawah objek itu ada gambar putus-putus seperti ini, ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah activation, dinotasikan dengan sebuah kotak 4 persegi panjang, digambarkan dalam sebuah lifeline, ada gambar atau ada garis putus-putusnya. Nah, activation ini mengindikasikan bahwa sebuah objek akan melakukan sebuah aksi. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah message, itu digambarkan dengan arah panah horizontal antara activation. Jadi antara activation yang satu dengan yang lain digambarkan dengan sebuah message dan message-nya apa namanya. Nah, biasanya message ini itu ada nomornya. Kalau dia paling atas dinomori dengan angka 1, berikutnya paling nomor 2-nya nomor 2, ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana cara membuat use case diagram? Secara teori, use case diagram itu adalah realisasi use case. Jadi, satu use case memiliki satu sequence diagram. Jadi, artinya bahwa kegiatan dari sebuah use case itu mengindikasikan bahwa dia merupakan satu sequence diagram seperti itu. Nah, identifikasi aktor dan objek yang akan terlibat dalam use case tersebut, misalnya ada use case purchase order, maka akan ada aktor berupa customer dan objeknya yaitu purchase order dan seterusnya. Nah, ini ada contoh dari penggambaran use case diagram, ya. Kemudian kita implementasikan menjadi sequence diagram. Nah, contoh misalnya ini adalah sequence diagram, di mana kita akan membuat misalnya sequence diagram dari use case ini, dari use case di mana ada aktor customer dan ada use case purchase tune. Jadi dia semacam memilih lagu, ya, memilih lagu di dalam sebuah industri musik misalnya. Nah, ini akan kita buatkan sequence diagramnya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Nah, maka akan digambarkan seperti ini. Ya. Nah, proses purchase tunes itu apa-apa saja. Nah, ada aktor customer. Nah, dia ngapain aja misalnya di dalam proses untuk purchase tunes. Nah, objek-objek yang terlibat, objek-objeknya a tune. Jadi lagunya apa? Kemudian objek yang berikutnya adalah keranjang belanjanya atau shopping cart. Kemudian yang berikutnya adalah payment approval, ya, pembayarannya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama dia request tune. Nah, artinya dia akan memilih lagunya apa-apa saja. Dimulai dari judulnya, artisnya siapa, genrenya apa, dan seterusnya. Jadi si customer merequest itu dulu ke objek apa? Ke objek tune-nya, ke objek lagunya. Ya. Nah, setelah dia tahu apa saja lagunya, maka lagu tadi itu akan dia masukkan ke keranjang belanja, ya. Jadi nama message-nya yaitu add to cart. Nah, add to cart, ya. Ya, apa yang menjadi objeknya yaitu tune ID, ya, sebagai primary key dari objek a tune. Seperti itu lagunya, ya. Nah, kemudian setelah dia masukkan ke dalam keranjang, maka dia akan melakukan pembayaran. Nah, apa yang dilakukan? Check out payment, ya, check out payment info. Jadi dia check out, kemudian dia melihat apa saja syarat untuk melakukan pembayaran. Nah, objeknya adalah payment approval. Ya, payment approval, sehingga untuk melakukan proses pembayaran ini, maka payment approval-nya kembali lagi ke customer, karena yang akan melakukan payment approval itu adalah customer. Ya. Nah, setelah melakukan payment approval, maka tune yang dimasukkan ke dalam keranjang tadi akan kita ambil kembali untuk dilakukan pembayaran. Makanya ada message dari shopping cart menuju ke objek tune. Nah, apa itu message-nya? Purchase complete. Artinya lagu yang kita pesan tadi akan kita lakukan pembayaran.
Nah, baru bisa melakukan download, rilis download. Ya, jadi lagu yang sudah kita beli tadi setelah dilakukan pembayaran, maka kita bisa mendownload secara gratis ya karena sudah kita bayar. Maka tune-nya tadi akan kita kembalikan ke customer. Nah, ini seperti inilah salah satu contoh dari penggambaran use case diagram yang berasal dari proses purchase tunes ya, yang merupakan ini adalah use case diagramnya. Nah, ada lagi contoh lain ya. Contoh lain kita akan membuat sequence diagram misalnya dari SMS gateway system, dari misalnya objeknya adalah SMK Negeri 1 Selawi. Jadi di sini kalau kita bisa lihat itu ada beberapa aktor ya, yaitu aktor siswa, administrator, orang tua dan wali, dan masing-masing peran dari aktor ini dia punya use case yang seperti ini. Ya, misalnya si siswa itu bisa login dulu, kemudian bisa melakukan tulis pesan, kirim pesannya, pesan terkirim, kemudian si administrator juga melakukan login, kemudian melihat apa saja pesan yang terkirim yang berasal dari siswa. Misalnya dia akan mengirimkan SMS gitu ya, semacam informasi. Jadi misalnya administrator mengirimkan pesan, kemudian si mahasiswa juga bisa melakukan pesan dan sebaliknya ya. Update datanya, kemudian maintain sistemnya, orang tua menerima pesan. Nah, coba kita buatkan use case diagramnya. Kalau kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama si aktor siswa dulu. Si aktor siswa dia akan melakukan objeknya yaitu login ya. Kelas diagramnya login proses, ada lagi login sebagai authentication. Di apa yang dilakukan siswa merupakan message-nya ya. Apa yang dilakukan siswa untuk login? Oke, dia mesti menginput NIS dan password. Kemudian NIS dan password tadi itu akan dicek apakah dia sudah sesuai memasukkan NIS dan password dengan benar atau tidak ya. Jika dia tidak melakukan input data NIS dan password yang benar, maka proses autentifikasi akan selesai karena tidak sesuai dengan database yang sudah ada. Tapi jika dia benar memasukkan NIS dan informasi yang valid, maka dia akan masuk ke dalam sistem dari sistem informasi akademiknya misalnya seperti itu. Ya, atau dia akan logout. Nah, maka loginnya akan selesai. Nah, itu contoh dari siswa melakukan login. Nah, kemudian yang ini pengembangannya. Ya, ini pengembangannya. Siswa tadi boleh juga dibuat seperti ini, pesan-pesan message-nya ini seperti ini, atau bisa objek-objeknya bisa kita buat seperti ini. Jadi objeknya kirim pesan, menulis pesan, kirim pesan, database sistemnya, kirim pesan autentifikasinya, kirim pesan lagi, pesan terkirim notifikasi. Nah, ini use case diagram yang lebih detail dibandingkan yang pertama tadi. Jadi si siswa misalnya menuliskan pesan tersebut terkirimkan ke database ya. Pesan tadi mungkin saja akan mengirimkan nomor HP orang tuanya, akan dikirimkan ke HP orang tuanya. Kemudian pesan tadi juga mungkin dicek jumlah karakternya berapa berdasarkan sudah diautentifikasi. Kalau dia valid maka akan kembali lagi, atau kalau dia tidak valid maka pesan ini akan berhenti ya. Ini kalau dia mengirimkan pesan yang pertama. Yang berikutnya adalah dia akan mengirimkan pesan, kemudian dinotifikasi, pesan tadi yang terkirim tadi dinotifikasi ya, atau kalau dia tidak ternotifikasi maka dia pesannya akan selesai atau kembali lagi ke siswanya dan seterusnya. Nah, ini yang lebih detail ya, jadi bisa dibuat yang pertama tadi atau bisa juga dibuat yang seperti ini. Nah, itulah contoh di dalam pembuatan sequence diagram yang berasal dari use case diagram. Saya rasa materi singkat kita kali ini saya cukupkan dulu. Selamat siang.